masyarakat. Kita akan coba bicarakan ini dengan narasumber kita yang ketiga, dengan Ustadz Ahmad Khosinuddin, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Khosinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya kira antum tadi sudah mencermati dua orang narasumber kita ya, sekalipun ya Haji Tubagus Abdurrahman Anwar Al-Bantani itu beliau menyampaikan melalui cuplikan video pada salah satu kesempatan forum yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Analisis Data, yang kebetulan juga saya diamanai untuk memimpin Pusat Kajian dan Analisis Data. Tadi juga sudah di stressing point juga oleh Kiai Asep Sarifudin. Poin yang saya catat adalah bahwa sebetulnya peletakan fokus revolusi akhlak itu lebih tepat disasarkan kepada pengambil kebijakan. Kalau antum mencermati seluruh dinamika yang berkembang antara harapan dan kenyataan, revolusi akhlak itu seperti apa dinamikanya, terutama begitu cepatnya dinamika yang berkembang setelah kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ada semacam kekhawatiran yang luar biasa ketika Imam Besar Habib Rizik Syihab akan melakukan langkah-langkah ke depan di dalam kerangka mengimplementasi revolusi akhlak. Siap untuk memahaminya ini semua sebagai sebuah pengantar revolusi. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membahas hal ini, paling tidak kita coba untuk mendiskusikannya pada dua hal. Yang pertama pada tataran norma, pada tataran idealitas, kita perlu memperdalam konsepsi revolusi akhlak ini sehingga tergambar secara menyeluruh, utuh, tidak ada keraguan tentang deskripsinya, dan kita juga punya parameter-parameter pencapaian target-targetnya. Jadi menarik sekali, sudah dijelaskan ta'rif atau definisi, bahkan beberapa poin-poin tentang apa dan bagaimana itu tentang revolusi akhlak. Norma-norma sebagai guidance pergerakan perjuangan ini penting, karena tanpa ada satu panduan norma, kita akan kesulitan untuk melangkah, menentukan arah, apalagi mencapai satu target-targetan yang akan kita raih dalam proses perjuangan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk melengkapi apa yang sudah dideskripsikan. Yang pertama dari sisi karakteristik. Memang kalau kita bicara revolusi itu adalah satu perubahan yang karakteristiknya itu menyeluruh, merubah suatu tatanan nilai kehidupan masyarakat sosial, dan dilakukan dalam tempo atau periode yang begitu cepat. Memang cepat di sini tidak limitatif ya dengan ukuran waktu tertentu, tapi secara umum melihat tingkat perubahannya yang sangat fundamental dengan waktu yang ditempuhnya ini sangat revolutif. Berbeda perubahan yang sifatnya evolutif, gradual, itu perubahan-perubahannya yang pertama dilakukan, yang dihasilkan tidak signifikan, hanya perubahan pada sektor-sektor tertentu yang dianggap tidak sejalan atau tidak sesuai atau tidak ideal, dan proses perubahannya pun reguler, itu secara gradual, evolutif, berkala. Maka kalau kita saksikan jika bangsa ini mengalami berbagai kerusakan, dekadensi moral, korupsi, penguasaan SDA oleh asing-asing, kemudian ancaman kedaulatan oleh Amerika dan juga Cina, dan problem ekonomi, utang yang menggunung, dan berbagai problem yang lainnya. Kemudian ada elemen anak bangsa yang menawarkan perubahan dengan mengajukan dirinya, kelompoknya, partainya, agar dipilih, dan kemudian dia menjanjikan setelah menjadi penguasa baik di legislatif maupun di eksekutif, misalkan menjadi bupati, wali kota, atau bahkan presiden, dia menawarkan perubahan-perubahan akan merubah apa yang menjadi problem tadi. Ini adalah proses-proses perubahan yang tidak masuk kategori revolusi, karena dia masuk dalam sistem dan melakukan perubahan secara evolutif mengikuti pakem-pakem yang ada. Jadi ciri khas revolusi itu pasti dilakukan dari luar sistem, dari unsur masyarakat, bukan dari dalam sistem, dan mengikuti pakem-pakem atau seperangkat norma yang ada yang sudah menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Dan kalau hari ini
ada elemen umat Islam ingin menggaungkan revolusi akhlak, tapi masih menyibukkan diri dengan pemilu, pilkada, bahkan pilpres, bahkan diminta menunggu 2024 lagi. Sesungguhnya hal yang demikian berangkat dari ketidakpahaman tentang karakteristik revolusi tadi. Yang kedua adalah target daripada revolusi tadi tidak sekedar mengganti orang, tidak sekedar mengganti norma tertentu, tapi mengganti keseluruhan norma yang dipahami keliru dan kemudian diganti dengan norma yang dianggap dipahami sebagai norma yang sahih. Maka revolusi ini tidak mungkin terjadi kecuali ada 3 hal. Yang pertama, kefahaman masyarakat atau umat ini atau aktivis pengemban dakwah pada realitas yang ada ini adalah realitas yang keliru. Dan kita saksikan realitas bangsa ini juga di negeri kaum muslimin yang lainnya, kerusakan yang merajalela tadi seperti korupsi, ekonomi, penguasaan sumber daya alam oleh asing-asing, kemudian ancaman kedaulatan, kezaliman terhadap kaum muslimin, penderitaan terhadap kaum muslimin yang dilakukan oleh ekspansi kolonialisme baik dari negara kapitalis dan juga komunis, itu berpulangnya pada satu hal, yakni ketika umat ini, bangsa ini, negeri ini tidak menerapkan aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih simpelnya karena tidak diterapkan syariat Islam. Nah, pemahaman yang utuh dan menyeluruh dan substantif, karena ada juga yang memahami korupsi itu masalah, tapi dianggap masalahnya hanya ini karena KPK perlu penguatan, maka dia mendorong perubahan Undang-Undang KPK untuk menguatkan peran dan fungsi KPK, misalnya demikian. Tetapi kalau kepahaman terhadap fakta masalah ini tidak sekedar adanya korupsi, tapi substansinya adalah tidak diterapkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga korupsi ini merajalela, maka ini adalah pemahaman yang utuh menyeluruh sekaligus substantif terhadap problem kehidupan yang mendera umat ini. Jadi tidak sekedar melihat apa yang terindra, tapi apa yang dibalik terindra tadi. Jadi semua persoalan baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya tadi kalau kita tarik secara akidah, itu problemnya adalah karena umat ini tidak menerapkan syariat Islam. Nah, karena problemnya demikian, maka dalam proses revolusi ini harus mengarahkan pada penyelesaian problem tadi melalui penerapan syariat Islam. Sebagaimana nanti dijelaskan tadi, pada tataran syariah, selain akidah, syariah, dakwah, nah syariah ini penting. Karena tidak mungkin muncul akhlakul karimah jika norma yang dipahami oleh benak kaum muslimin itu tidak berasal dari akidah dan tidak memancarkan syariat Islam. Misalkan begini, orang tidak menipu itu karena paham menipu itu adalah haram. Nah, norma haram itu berasal dari syariat Islam. Orang tidak mencuri itu karena paham mencuri itu diharamkan oleh Islam. Dan keharaman pencuri itu diistimbat dari dalil yang menghasilkan hukum syariat bahwa mencuri itu haram. Termasuk bagaimana mungkin umat ini akan meninggalkan riba kalau akhlak yang dibangun tadi berangkat dari akidah yang pragmatis, sekuler dan pragmatis. Di mana bagi orang yang berakidah sekuler dan pragmatis itu kemaslahatan menjadi target utama dalam mengelola kehidupan ini. Sehingga dia tidak melihat lagi halal haram, tapi dia lihat apakah dengan mengambil riba tadi menguntungkan atau bermasalah tidak. Ketika dia melihat dengan riba dia bisa membangun sebuah bisnis dan dari bisnis tadi bisa mencicil utang dan kemudian bahkan menghasilkan produksi yang memenuhi kebutuhan atau hajatnya, dia akan menganggap bahwa riba tadi bermasalah. Nah, akhlak-akhlak yang demikian itu tidak akan muncul ketika umat ini tidak dipahamkan dengan akidah sekaligus syariahnya. Jadi akhlak yang baik itu hanya muncul dari pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik itu muncul dari akidah atau keyakinan yang baik. Maka seorang muslim ketika sebelum melakukan suatu pasti dia akan melihat al-ahkam al-khamsah, apakah itu sunnah, wajib, makruh, halal atau haram. Ketika dia memahami satu tindakan itu buruk, maka dia akan meninggalkan. Sehingga akhlak dalam Islam itu tidak saja melihat secara zahir, tapi melihat secara akidah. Misalkan begini, umumnya orang tidak menyukai pembunuhan, tetapi dalam Islam membunuh itu belum tentu tercela. Ketika seorang muslim pergi berjihad fisabilillah, justru dia diwajibkan untuk membunuh musuh-musuh Islam, karena pilihan berjihad itu kalau tidak membunuh ya dibunuh begitu. Menolong, membela. Nah, menolong dan membela itu akhlak yang baik, tapi bisa juga tidak. Makanya harus ada sandaran akidah dan juga syariatnya, sehingga tidak kemudian ikut membela
seorang yang akhlaknya tercela, yang menghina habaib misalkan, ikut dibela, ikut aksi di Bundaran HI membela. Nah, ini bukan akhlak yang buruk, justru ini adalah akhlak yang tercela karena tidak berangkat dari akidah yang benar dan tidak diambil dari substansi syariat yang benar. Nah, selanjutnya kita juga perlu melihat bahwa ketika sudah paham masalahnya dan substansi masalah adalah tidak diterapkan syariat Islam, dan juga paham bahwa solusinya adalah dengan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga ini butuh cara, metode. Nah, inilah yang kita sebut dengan revolusi akhlak. Bagaimana metode merubah satu tatanan kehidupan sistem yang tidak islami, yang tidak bersandar pada syariat Islam, yang tidak bersandar pada hukum Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu sistem kehidupan, baik itu pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara, yang sesuai dengan Islam atau mengikuti apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan revolusi. Hanya kalau kita bicara revolusi saja, maka kita tidak memiliki satu petunjuk jalan yang benar. Ma'alim fitorik lah kalau istilah Said Qutb itu. Agar apa? Revolusi itu sejalan dengan syariat Islam. Menarik sekali ketika revolusi akhlak ini digunakan. Inilah yang menjadi pembeda revolusi yang diusung umat Islam dengan revolusi-revolusi lainnya. Misalkan kalau kita lihat sejarah revolusi Bolshevik, revolusi industri di Inggris, revolusi Perancis, revolusi Lenin, dan seterusnya, itu semua rata-rata berangkat dari masyarakat, dari gerakan politik yang mengedukasi masyarakat, menggerakkan masyarakat. Hanya revolusi-revolusi yang ditelurkan oleh ideologi sekuler dan juga kapitalis itu rata-rata dilakukan secara konfrontatif, berdarah-darah, menimbulkan korban. Bahkan membunuh pun bagi mereka dihalalkan kalau itu demi perubahan. Bahkan di dalam akidah sosialisme itu perubahan itu seperti bayi yang lahir, sehingga kalau ada darah itu wajar saja gitu. Kalau hanya membunuh 1, 2, atau 3 juta orang asal perubahan itu terjadi, bagi mereka halal saja. Nah, inilah yang membedakan revolusi akhlak dengan revolusi-revolusi yang lainnya. Apa yang bisa kita ambil revolusi akhlak? Nah, kita mencontoh revolusi yang dicontohkan sesuai dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Siti Aisyah ketika ditanya akhlaknya Rasulullah itu apa? Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, kalau kita perhatikan sejarah dakwah pergerakan revolusi yang dipimpin oleh Nabi SAW selama 13 tahun di Madinah, ada ciri-ciri khas yang tidak ada atau tidak mewujud pada revolusi di luar Islam. Yakni yang pertama, gerakan revolusi yang dilakukan Rasulullah itu adalah murni pemikiran, baik akidahnya, syariat. Jadi Rasulullah tidak pernah melakukan revolusi dengan gerakan fisik, membangun milisi, melatih tentara misalkan. Tidak pernah. 13 tahun Rasulullah di Mekah, itu semua gerakan revolusi yang beliau lakukan untuk merubah satu tatanan masyarakat dari masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang islami, itu dilakukan dengan dakwah yang murni pemikiran. Yang kedua, ciri khasnya Rasulullah apa? Politik. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Asep tadi, bahwa kebajikan sebuah negeri itu amat tergantung pada penguasa. Dalam hal ini adalah kekuasaan politik. Maka revolusi itu tentu target utamanya adalah merubah tatanan politik. Maka dakwah yang dilakukan jika ingin melakukan revolusi sesuai dengan akhlaknya Rasulullah, pertama dakwah tadi, revolusi tadi harus bersifat pemikiran, bukan pemaksaan. Bukan dengan konfrontasi, bukan dengan intimidasi, tapi dengan pemikiran. Dijelaskan bahwa syariat Islam itu akan memakmurkan manusia. Dijelaskan bahwa ketika hukuman sanksi potong tangan di dunia itu berfungsi sebagai jawabir, penembus dosa, sehingga di akhirat tidak perlu mampir di neraka untuk menghilangkan dosa-dosa karena mencuri. Itulah yang menyebabkan Ma'is dan Ghamadiyah tidak memiliki saksi, tapi mengadu kepada Rasulullah, ingin dibersihkan oleh Rasulullah agar Ma'is ini dirajam. Kenapa? Karena Ma'is yakin, akidahnya mengatakan bahwa ketika di dunia dirajam, selesai urusan di akhirat. Padahal sanksi di dunia itu jauh lebih ringan ketimbang harus disangsi di akhirat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini revolusi sekali begitu. Ini tidak mungkin terjadi. Nah, kita jelaskan bahwa inilah hikmah dari
penerapan syariat Islam adalah jawabir, sanksi tadi untuk menebus dosa. Yang kedua, menjadi jawajir, menjadi pencegah orang atau masyarakat tidak mengulangi perlakuan yang sama. Misalkan saja kalau orang dipotong tangannya karena mencuri, ini banyak hikmahnya. Pertama, keluarganya tidak kehilangan sumber nafkah, karena kalau ayah atau suami dipotong tangan karena mencuri masih bisa mencari nafkah lagi. Kemudian yang menarik adalah orang yang dipotong tangannya tadi menjadi pencegah. Orang-orang akan melihat, oh itu loh, kalau mencuri akan dipotong tangan dan seterusnya. Tidak seperti hari ini, orang-orang yang melakukan maksiat kejahatan itu justru tidak menimbulkan efek jerah di tengah masyarakat. Bahkan ketika di penjara, pulang dari penjara itu justru lebih profesional untuk melakukan kejahatannya. Jadi penjara itu bukan mengembalikan masyarakat, pelaku kejahatan kepada masyarakat, sebagaimana filosofinya sebagai lembaga pemasyarakatan, tapi menjadi lembaga profesional untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan melakukan kejahatan. Ini sudah kita buktikan, banyak orang residivis itu makin canggih setelah keluar dari penjara. Pemikiran yang harus kita sampaikan kepada umat. Yang kedua memang politik. Jadi tidak mungkin akan terjadi sebuah revolusi tentang tatanan masyarakat yang berubah dari yang sebelumnya jahiliyah. Nah hari ini kita itu tatanannya jahiliyah. Apa itu tatanan masyarakat jahiliyah? Ya ini tatanan masyarakat yang mereka diatur dengan aturan selain dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah masyarakat jahil. Hari ini kita misalkan mengatur masalah pidana kita dengan mengadopsi undang-undang dari penjajah Belanda. Ekonomi kita dengan ekonomi kapitalisme dengan basis ribawi. Kemudian politik kita sekuler pragmatis sehingga orang tarung terus. Setiap tahun undang-undang pemilu diubah, berikutnya tentang presidensial threshold, parliamentary threshold. Nah, ini tidak pernah selesai. Karena apa? Karena jahil sistem yang digunakan tadi tidak merujuk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemikiran politik dan yang paling penting kalau kita mengikuti revolusi yang dibangun oleh Rasulullah SAW, itu revolusi yang dilakukan beliau itu benar-benar tidak melakukan konfrontasi, tidak melakukan konfrontasi fisik ya maksudnya, tidak melakukan pengorbanan darah, nyawa. 13 tahun Rasulullah itu sabar mendapat ujian, tidak pernah melakukan perlawanan fisik. Sampai akhirnya dakwah tadi mendapat dukungan umat dan mendapat pertolongan dari Ahlun Nusrah, maka Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah. Nah, saat hijrah di Madinah itulah revolusi akhlak yang digelorkan Rasulullah mengalami puncaknya, yakni ketika Rasulullah bukan hanya merubah kekuasaan tapi mampu memimpin kekuasaan di Madinah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan secara kafah. Rasulullah sendiri yang mengadopsi satu konstitusi atau waskitoh atau piagam Madinah. Nah, piagam Madinah itu hakikatnya adalah aturan perundang-undangan negara atau kita sebut dengan undang-undang dasar, dustur atau konstitusi. Karena piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah itu pada hakikatnya mengatur urusan kekuasaan, pertanggungjawaban kekuasaan, hubungan penguasa dengan rakyat, hak dan kewajiban serta tanggung jawab bagaimana antara rakyat, penguasa, organ-organ kekuasaan dan seterusnya. Dan itulah hakikat hal-hal atau norma yang diatur di dalam sebuah konstitusi. Maka hari ini ketika kita mencanangkan revolusi akhlak, tidak boleh tidak memang targetnya adalah sampai benar-benar penguasa ini menerapkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itulah baru ada perubahan revolusi selanjutnya, yakni menggunakan aktivitas jihad ketika apa? Ketika kaum muslimin umat ini telah memiliki kekuasaan yang kekuasaan tadi diatur berdasarkan norma-norma syariat Islam. Rasulullah melakukan ekspansi jihad di Lembah Badar, jihad perang-perang Khandaq, perang-perang yang lain Ahzab, itu setelah Rasulullah memiliki kekuasaan, memiliki negara atau daulah. Nah, daulah kaum muslimin yang pertama itu adalah daulah Islam di Madinah, yang itu dibangun oleh Rasulullah melalui revolusi akhlak beliau yang selalu membina masyarakat, memahamkan mereka dengan pemikiran politik Islam, sampai Rasulullah dan para sahabat mendapatkan kekuasaan Islami, yakni kekuasaan yang benar-benar menerapkan Islam dan keamanannya benar-benar di tangan kaum muslimin, bukan berada pada keamanan atau kekuasaan orang-orang kafir. Nah, ini yang penting untuk dalam konteks tataran idealita. Yang kedua, dari sisi realita. Nah, realitasnya kalau gerakan revolusi ini kemudian ditarik pada politik pragmatis, yang kemudian para pengusungnya menarik pada
simbol-simbol politik praktis, misalkan nanti digerakkan untuk memilih calon kepala daerah tertentu, atau untuk mendukung capres tertentu, atau untuk mendukung caleg tertentu, partai tertentu, maka secara praktis realitasnya ini tidak ideal lagi, tidak lagi disebut revolusi, sudah berubah menjadi evolusi, karena perubahannya akan kembali masuk melalui sistem, dan perubahan melalui sistem itu pasti akan terjadi yang namanya kompromi. Pada Rasulullah, akhlak Rasulullah itu tidak melakukan kompromi dengan sistem yang jahil, yang batil. Sebagaimana Rasulullah ketika berdakwah di Mekah itu pernah ditawari kekuasaan oleh penguasa kafir Quraisy di Mekah melalui paman beliau. Kemudian kan Rasulullah menjawab dengan satu ungkapan yang sangat terkenal. La wada'a samsa fi yamini wal qamara fi yasari. Nah, ila akhir itu yang intinya bahwa pada pokoknya kalaulah yang diberikan oleh orang Quraisy itu bukan sekedar kekuasaan receh, bahkan diberikan bulan dan matahari di tangan Rasulullah tidak akan kompromi, tidak akan mengambil tawaran itu, tapi Rasulullah tetap berada di jalur revolusi akhlak, di jalur perjuangan dakwah di tengah umat dengan pemikiran politik tanpa kekerasan, meskipun Rasulullah saat itu dizolimi. Sampai Rasulullah SAW mendapatkan kekuasaan, yang kekuasaan tadi tidak ada kompromi, yakni kekuasaan hanya untuk menegakkan Islam dan tidak dicampur sedikit pun kecuali hanya Islam. Maka secara praktik ini harus kita ingatkan kepada umat bahwa revolusi akhlak itu keliru kalau nanti diarahkan hanya untuk mendukung calon kepala daerah, caleg, partai, apalagi capres tertentu. Itu secara realitas demikian. Yang kedua, meskipun revolusi nanti akan mendapat tentangan, terutama dari rezim, karena ini semacam akan terjadi konfrontasi dalam tanda petik ya, bukan konfrontasi fisik ya. Pertarungan yang sekit antara revolusi akhlak yang berbasis pada akhlakul karimah yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan revolusi mental yang dicanangkan rezim. Kenapa sih itu disebut revolusi mental dengan jargon kerja yang oleh Habib Rizik Syihab ini disebut bermuara pada ideologi sosialis Karl Marx, komunisnya Karl Marx? Karena di dalam ideologi sosialis, orang beribadah itu dianggap orang yang terjebak dengan agama. Orang beragama itu dianggap kecanduan, bahkan agama dianggap candu. Jadi orang yang bagus, mental yang bagus menurut orang komunis itu tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, kerja saja. Maka slogannya kerja, tidak perlu lagi ibadah. Nah, ini akan bertarung gitu loh. Yang satu nilai-nilai ilahiyah, yang satu nilai-nilai materi. Kerja hanya mencari materi gitu. Nah, pasti para pengusung jargon revolusi mental itu tidak ingin revolusi akhlak ini mengkooptasi, apalagi memenangkan pertarungan. Nah, karena revolusi mental ini yang mencanangkan penguasa, rezim, dan mereka punya alat dan organ kekuasaan, sudah barang tentu dia akan menyalahgunakan kekuasaan organ-organ negara tadi untuk membungkam gerakan revolusi akhlak. Nah, disinilah pengusung revolusi akhlak itu akan diuji. Apakah mereka tetap akan mengikuti akhlak Rasulullah SAW yang tetap tidak melakukan kekerasan, tetap murni pemikiran politik tanpa kekerasan, tanpa fisik, atau dia akan terseret dengan gaya revolusi konfrontatif ala komunis, di mana konfrontasi itu akan ditanggapi secara konfrontasi fisik. Nah, ini yang saya ingatkan kepada segenap umat Islam. Kalau kita ingin mencanangkan revolusi akhlak, maka benar-benar akhlak Rasulullah selama di Mekah 13 tahun berdakwah itu tidak pernah melakukan gerakan fisik. Bukan karena tidak berani, karena wahyu belum memerintahkan. Bahkan sahabat itu pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak kita perangi saja mereka? Kita ini kan kuat, kita ini kan orang beriman. Umar pun gemes ketika itu. Saya ini dulu biasa berkelahi, kenapa kita tidak lawan saja Rasulullah? Rasulullah katakan, lam nu'mar bidalik. Tapi begitu Rasulullah dibaiat menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala negara di dalam Madinah, ketika orang-orang kafir Quraisy menantang konfrontasi, maka Rasulullah jabanin dengan aktivitas jihad fisabilillah melalui Badar yang pertama. Nah, ini yang harus kita persiapkan, karena revolusi akhlak itu pasti akan ada ujian. Nah, belum lama ini kan ujian itu sudah muncul, misalkan pasca kepulangan Habib Rizik Syihab, tiba-tiba 2 Kapolda dicopot, satu Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar, Kapolres Jakarta Pusat dan juga Kapolres Bogor juga dicopot. Alasannya terkait
tidak menegakkan disiplin pandemi. Kemudian ada juga beredar di sosial media undangan klarifikasi atau panggilan lah kepada Anies Baswedan Gubernur DKI untuk menghadap ke penyidik. Nah, kalau kita lihat konteksnya kan ini sudah mulai perlawanan ini dilakukan. Kenapa? Kalau alasannya pandemi ini tidak fair. Kenapa? Pada saat di Jawa Tengah misalkan ada anggota DPRD di Tegal melanggar protokol COVID, dangdutan, ini bukan sekedar ceramah agama loh. Kalau yang terjadi di Habib Rizik Syihab itu kan ada Maulid Nabi, ruhnya agama. Ini dangdutan. Dan jelas melanggar protokol, termasuk ketika putra Presiden Jokowi, Gibran, itu menjadi calon wali kota di Solo mendaftar, itu juga terjadi kerumunan massa. Ini tidak diberikan sanksi baik kepada calonnya, baik kepada Kapolda Jatengnya, juga Kapolres Tegal atau Kapolresta Solo, termasuk juga Gubernur Ganjar tidak dipanggil oleh kepolisian daerah Jawa Tengah. Kenapa di kasus Habib Rizik Syihab ini diperlakukan seperti itu? Ini tidak lepas dari tadi sudah mulai ada benturan pertarungan antara revolusi akhlak dengan revolusi mental. Nah, ini yang harus disiapkan mental umat Islam agar akhlaknya tetap akhlakul kalimah, tidak terprovokasi melakukan aktivitas fisik. Sebab sekali melakukan aktivitas fisik, maka pengusung revolusi mental itu akan menjadikan kesalahan aktivitas fisik tadi untuk melegitimasi tindakan yang lebih brutal, kriminalisasi lagi. Jadi fokus saja, yang ngomong saja, dakwah saja. Gitu. Kalau ngomong sepedes-pedesnya ngomong, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah kepada Abu Lahab itu ketika turun surat Al-Lahab, Rasul katakan, tabat syada Abi Lahab wa tab. Tidak pernah ditutup-tutupi. Tidak pernah Rasulullah itu menyembunyikan wahyu. Maka hari ini juga revolusi akhlak ini juga tidak boleh menyembunyikan bahwa target akhir dari revolusi akhlak ini adalah penerapan syariat Islam. Tegaknya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh ditutup-tutupi hanya sekedar misalkan agar kepala negara yang bohong itu mundur dari jabatannya. Nggak selesai, karena kalaupun yang tukang bohong itu mundur digantikan yang lain, ketika norma mengatur negara ini tidak diambil dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berdasarkan syariat Islam, ini revolusi akhlak ini tidak atau belum berhasil. Karena Rasulullah SAW itu ketika melakukan gerakan revolusi akhlak, targetnya adalah rezim dan sistem. Rezimnya dipimpin orang yang amanah, yang soleh, yang paham syariat. Sistemnya sistem yang islami. Mustahil sistem yang tidak islami itu akan melahirkan pemimpin yang islami. Contoh sajalah, kalau sistemnya islami, orang-orang seperti Ruhut Sitompul itu gak mungkin jadi penguasa, karena secara sistem sudah tertolak untuk menjadi pemimpin, begitu loh. Maka tidak perlu lagi menolak untuk tidak memilih partai ini, menolak untuk tidak memilih orang ini. Karena kalau sistemnya Islami, otomatis sesuatu yang maksiat, yang kufur, yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu akan pergi, dan kekuasaan tadi akan benar-benar kedaulatannya ada di tangan Islam. Itu sementara Cak Slamet. Ya, makasih, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Khosinuddin. Seolah-olah revolusi akhlak itu versus revolusi mental, kita akan lebih jauh gali kepada beliau konsistensi umat muslim mukmin di dalam kerangka untuk menjaga khitah revolusi akhlak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah bagian dari kewajiban untuk mencontoh baginda Rasulullah SAW. Kita akan gali lagi lebih jauh dan lebih dalam bersama Ustadz Ahmad Khosinuddin, sarjana hukum, seorang akhlak kita yang luar biasa sekali, setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah kita masih bersama dengan cangguhan bareng saya Cak Slamet, kajian malam bersama Kafah Channel, masih dengan narasumber atau pembicara kita yang luar biasa, Ustadz Ahmad Khosinuddin. Saya kira ada banyak poin-poin yang bisa kita gali lebih jauh. Tadi disampaikan oleh beliau bahwa kalau kita bicara soal revolusi, ada kiblat dan mencontoh baginda Rasulullah SAW. Kan tadi ada beberapa catatan penting sifat karakter revolusi yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah bahwa sifat atau karakter revolusi yang dilakukan Rasulullah SAW menonjolkan pemikiran, karena merubah sebuah sikap atau perilaku, terutama kepada perilaku pengambil
kebijakan tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau tidak ada takhir dalam kerangka pemikiran atau fikriyah. Yang kedua, beliau sampaikan bahwa karena ini berkaitan dengan perubahan struktur, perubahan berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka karakter di dalam perubahannya itu adalah karakter politik atau sia-sia, di mana kalau kita bicara masalah politik itu berarti berbicara masalah bagaimana kerangka struktural, perubahan struktural yang ada di berbagai negeri-negeri muslim ke sebuah perubahan yang lebih baik dengan ditunjukkan implementasi sistem Islam sebagai sebuah bantalan untuk mengaplikasikan atau untuk mengimplementasikan hukum-hukum syariat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk menjalankan hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang kewajiban untuk menerapkan hukum secara kafah tanpa membedakan satu perintah dengan perintah yang lain, satu larangan dengan larangan yang lain. Sia-sia atau politik. Beliau juga menyampaikan tadi bahwa karakter fikriyah tentu apa yang dicontohkan Rasulullah SAW terkait dengan bahwa perubahan ini meniscayakan Ahmadiyah tidak menggunakan jalan kekerasan, karena tadi secara faktual juga kita bisa melihat bahwa langkah-langkah yang menggunakan Ahmadiyah hanya akan mungkin menjadi celah yang bisa dikapitalisasi oleh orang-orang yang sengaja menggunakan pancingan-pancingan tertentu untuk mendiskreditkan profil atau tampilan karakter Islam yang sebenarnya yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin sebagaimana contoh yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tentu sebagaimana tadi berulang kali juga dijelaskan oleh baik Kiai Haji Tubagus, Abdurrahman Anwar Al-Bantani, Kiai Asep Saripudin, kemudian dijelaskan dan ditandaskan oleh Ustadz Ahmad Hosinuddin bahwa inilah sebetulnya karakter perubahan yang secara drastis dan menyeluruh atau yang dikenal dengan istilah inqilabiyah. Baik, akan kita coba gali lebih lanjut. Ustadz Ahmad Hosinuddin masih monitor, Ustadz? Siap, monitor. Ya, Ustadz, tadi disinggung seolah-olah ada kesan revolusi akhlak versus revolusi mental. Seperti itu. Seperti apa sih sebetulnya ilustrasinya? Kok antum menyebut seperti itu ya? Kalau kita melihat bahwa keberadaan revolusi akhlak itu kan sebetulnya nomenklatur yang dikenal dan lebih cocok menurut saya untuk entitas negeri ini yang dimana negeri ini mayoritas muslim terbesar yang ada di dunia. Serta sebetulnya kalau kita bicara soal akhlak, seperti apa sih akhlak sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW? Apakah itu hanya berkaitan dengan persoalan sisi-sisi mentalitas saja atau lebih dari itu? Sebetulnya kalau bicara akhlak Rasulullah, karena Rasulullah ini kan panutan secara syamil, secara menyeluruh karakter-karakter penyelenggara kehidupan secara total. Ya, kita mulai dari latar belakang ya. Sebelum muncul istilah atau nomenklatur revolusi akhlak yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ini kan sebelumnya ada kabar kepulangan Habib Rizik Syihab dan santer disampaikan bahwa beliau akan memimpin revolusi. Nah, sebenarnya secara hukum istilah atau nomenklatur revolusi itu tidak ada masalah, bukan kriminal gitu loh. Karena revolusi itu ada sebuah istilah yang sifatnya netral. Menjadi bermasalah kalau dia sudah memenuhi unsur-unsur pasal yang ada di dalam perundangan sebagai satu tindak pidana. Karena di dalam sistem hukum kita itu menganut asas legalitas. Satu perbuatan tidak dianggap suatu tindak pidana sebelum ada kekuatan peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Kalau dalam konteks pasal 1 ayat 1 KUHP itu dikenal dengan istilah nullum delictum nulla puna sin previa legi punali. Nah, ketika ada orang, misalkan dalam hal ini Habib Rizik Syihab, menyerukan tentang revolusi atau akan memimpin revolusi, itu tidak ada pasal satupun baik di KUHP atau perundangan lain-lainnya yang melarang, apalagi memberikan sanksi. Misalkan ada pasal yang menyatakan
barang siapa di depan di muka umum menyerukan untuk memimpin revolusi, maka dia telah melakukan makar dan karenanya akan dihukum dengan penjara selama-lamanya seumur hidup. Nggak ada pasal yang bunyinya demikian. Gitu. Tetapi karena kekhawatiran rezim, ini kan kaitannya adalah rebutan legitimasi, rebutan dukungan umat gitu loh, antara rezim yang mengusung revolusi mental tadi dengan umat, dengan revolusi yang diusung oleh Habib Rizik Syihab tadi. Maka muncul tuh narasi yang seolah-olah menarik bahwa ungkapan atau seruan untuk memimpin revolusi itu sebagai satu tindak pidana makar. Misalkan ada wakil ketua MPR, saya lupa tadi saya juga catat di dalam catatan pengantar saya di dalam diskusi itu, menyentuhkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Habib Rizik dengan mengusung akan memimpin revolusi sebagai makar. Nah ini ngawur sebenarnya gitu. Tapi nampaknya saya lihat Habib Rizik Syihab tidak kalah narasi, akhirnya digunakanlah nomenklatur revolusi akhlak. Walaupun sebelumnya FPI juga sudah mempersoalkan, rezim saja menggunakan istilah revolusi mental juga tidak dipersoalkan, juga tidak dianggap makar gitu loh. Giliran ulama atau Habib Rizik Syihab atau umat Islam menggunakan istilah revolusi kok jadi kebakaran jenggot gitu loh. Nah, saya lihat memang sebelum Habib Rizik pulang, keluarnya itu juga dalam konteks adanya pertarungan politik. Karena selama ini memang Habib Rizik berseberangan dengan rezim. Berseberangannya sebenarnya objektif. Kenapa? Karena rezim zalim. Kalau rezim ini menerapkan satu kebijakan yang adil, tidak menzalimi, jujur, tidak bohong, tidak khianat, tidak ingkar, rasanya tidak akan mendapatkan legitimasi perlawanan kepada rezim. Orang rezim zalim, orang nggak akan dipetrik murah, itu orang gila kali bilang rezim ini zalim. Tapi pada faktanya apa yang diteriakkan sebagai seruan untuk melawan kezaliman tadi memiliki basis legitimasi. Ternyata apa yang diteriakkan oleh pemimpin-pemimpin umat, para ulama, para aktivis itu sebenarnya mewakili suasana kebatinan umat, apa yang dirasakan oleh umat. Hanya umat nih karena tidak mampu atau tidak berani atau tidak tahu mengungkapkannya, ya akhirnya diam. Tapi begitu ada corong yang menyampaikan aspirasi yang mewakili suasana kebatinan umat, tentu umat kemudian memberikan dukungan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi secara substantif kepemimpinan itu bukan ada pada rezim, walaupun secara formal, secara legal formal presidennya Pak Jokowi misalkan, tapi kepemimpinan tidak ada pada Pak Jokowi. Kita bisa lihat ketika Pak Jokowi melakukan kunjungan di berbagai wilayah itu yang hadir paling segelintir orang. Habis itu Pak Jokowi juga membagikan hadiah dengan dilemparkan itu. Tapi begitu Habib Rizik pulang kemarin, jutaan orang menyambutnya. Nah, ini memang dianggap sebagai ancaman legitimasi gitu loh. Hanya kemudian mencari dalih-dalih agar, dan sayangnya caranya, polanya sama, menggunakan kekuatan institusi hukum untuk melakukan satu tindakan yang dianggap atau dipasarkan sebagai penegakan hukum, padahal bukan. Ini karena persoalan perbedaan politik gitu loh. Pada kasus misalkan tadi yang saya sebutkan, kalau memang persoalan itu penegakan hukum protokol kesehatan, harusnya itu dilakukan secara equal, menyeluruh gitu. Pilkada dibatalkan, karena pilkada itu pasti akan memicu orang kumpul-kumpul. Nah, ini untuk urusan yang kepentingan rezim, COVID itu diabaikan. Sejak awal juga tidak mau melakukan lockdown. Tapi begitu ada kritik-kritik pada rezim, misalkan saya sering mengambil contoh waktu kasus kami di Surabaya, kami dihentikan karena alasan deklarasi di sana itu karena alasan protokol kesehatan. Tapi orang yang mendemo kegiatan itu tidak dibubarkan, malah diberi ruang. Nah, ini kan akhirnya kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan penegakan protokol COVID itu hanya legitimasi saja, dalih saja, yang sebenarnya adalah ada target politik gitu. Nah, dalam konteks yang saya lihat memang ketika HRS itu mampu diisolasi di luar negeri, ternyata tidak juga gitu. Narasi HRS dari luar negeri itu tetap menginspirasi dan menggerakkan kegiatan politik di tanah air. Dan ketika Habib Rizik pulang ke negeri ini, tentu kekuatan agitasinya akan lebih tinggi lagi. Nah, nampaknya ada strategi isolasi lanjutan, yakni untuk menghalangi atau paling tidak meminimalisir lah pengaruh HRS, apalagi setelah HRS terbuka akan memimpin revolusi akhlak ini. Nah, ini yang penting dipahami kenapa saya kemudian mengaitkan kok sepertinya vis-a-vis antara revolusi mental dengan revolusi akhlak. Begitu, Cak Selamat.
Kira-kira seperti apa nanti kemungkinan ke depan terkait dengan revolusi akhlak dan apa yang dilakukan oleh rejim sebagai respon terhadap masifikasi revolusi akhlak ini, Ustaz? Ya, saya kira rejim akan tetap menitikberatkan proses untuk melawan revolusi akhlak tadi dengan pendekatan kriminalisasi dengan alat kekuasaan negara. Karena kalau dengan kekuatan intelektual pemikiran, para punggawa-punggawa rejim itu sudah kehabisan narasi, sudah kehabisan daya intelektualitas. Contoh pada kasus rencana kepulangan Habib Rizik itu awalnya kan Menko Polhukam berbicara yang tidak menyejukkan begitu loh. Nah, narasi itu diharapkan bisa menggagalkan rencana kepulangan. Tetapi begitu kepulangan tadi tidak bisa dihambat dan sambutan umat kepada HR itu begitu besar, akhirnya narasinya diubah. Silakan polisi untuk mengawal, ini kepulangan biasa antar sampai tujuan. Itu kan berubah setelah desakan umat begitu kuat memberi dukungan kepada Habib Rizik Syihab gitu loh. Nah, saya lihat memang ujung-ujungnya cara-cara lama, dan sayangnya cara lama ini di tengah-tengah masyarakat sudah tidak dianggap satu hal yang kemudian momok lagi, biasa saja begitu loh. Jadi cara-cara kriminalisasi di awal-awal itu memang sangat. Misalkan begini, ketika ada orang ditangkap karena tuduhan hoax, itu sosial media menjadi benar-benar kayak sepi, orang ketakutan, nanti takut dianggap hoax. Sekarang alah tangkap atau tidak, kita udah paham ini narasi politik. Buktinya kalau yang hoax itu orang-orang yang mendukung rezim itu tidak pernah diproses. Nah, ini yang kemudian akan menjadi tren ke depan. Yang kedua, memang nampaknya alhamdulillah saya bersyukur sekali umat ini sudah mulai memahami kemampuannya, daya intelektualitasnya, keunggulannya. Keunggulan umat tentu kekuatan pemikiran, narasi, dan dukungan gerakan massa. Nah, sepanjang opini politik dan gerakan massa ini akan terus menjadi basis perlawanan dari revolusi akhlak, saya yakinkan revolusi mental akan mental kembali. Akhirnya dia akan tersungkur ke pojok belakang dan tak berani menunjukkan hidungnya. Dan akhirnya dia pun ikut melegitimasi revolusi akhlak. Ini persis seperti kasus Abdullah bin Ubay bin Salul ketika tidak sanggup menghalangi dakwah Mus'ab bin Umar, akhirnya dia terpaksa pura-pura ikut bahagia menyambut Rasulullah SAW yang hijrah ke Madinah, dan bahkan dia pun akhirnya pura-pura masuk Islam, padahal dia munafik begitu. Dan nanti akan ada orang-orang yang karakternya seperti itu. Nah, ini tidak perlu kita sebutkan definitif kan, tapi karakternya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, memang akhirnya di sini panjang-panjangan nafas nanti. Siapa yang lebih sabar, lebih istiqomah, lebih menahan diri untuk tidak mengambil tindakan yang provokatif. Misalkan kalau kita mau bicara emosinya udah ke ujung apa ya? Kepala udah mendidih gitu. Tetapi karena kita taat kepada revolusi yang diteladankan oleh Rasulullah, tidak melakukan kekerasan, ya kan? Tetap fokus ke pemikiran politik, hanya nulis misalkan, hanya ngomong misalkan. Ya sudah fokus di situ karena dakwah itu memang ngomong gitu. Kalau nempeleng orang itu bukan dakwah, itu kriminal itu. Nah, ini jangan sampai kita terjebak karena tarikannya oleh orang yang mengusung revolusi mental tadi, revolusi akhlak ini diarahkan kepada kegiatan yang sifatnya anarkis, fisik, kekerasan. Nah, setelah itu terjadi, maka proses penegakan hukum itu semakin mendapatkan legitimasi. Karena kalau prosesnya kekerasan itu tidak bisa kita kemudian narasikan ini kriminalisasi, karena memang kekerasan. Tapi kalau sekedar berkata dituding hoa, melakukan aktivitas dakwah dianggap sara, pencemaran, ini politik semuanya. Tapi kalau sudah nempeleng, ya ini kasus pidana murni. Nah, jangan sampai karena pertarungan ini akan menimbulkan konfrontasi pemikiran yang tinggi, ini umat terpancing. Jangan, tetap fokus dakwah, tetap fokus pemikiran, tetap fokus politik, dan tentu saja konsolidasi. Karena pada ujungnya revolusi akhlak ini ujungnya memang kekuasaan akan akan diatur dengan Islam. Jadi ada proses nanti akhirnya para pemangku kekuasaan tadi menyerah terimakan kekuasaan ini kepada Islam agar diatur dengan Islam. Nah, itulah puncak daripada revolusi akhlak, ketika kedaulatan itu benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala, ketika hukum Allah itu benar-benar diberlakukan, ketika sekularisme dan demokrasi itu mampu dihilangkan dari negeri ini. Demikian, Pak Slamet. Ya, yang paling terakhir Ustaz, dalam konteks harapan terhadap revolusi akhlak ini apa kira-kira yang
harus disampaikan kepada para pengambil kebijakan ya. Tadi Yai Asep sudah menyampaikan ini fokus revolusi akhlak itu akan lebih tepat kepada pengambil kebijakan di satu sisi. Di sisi yang lain apa sebetulnya harapan revolusi akhlak ini terhadap umat, terutama simpul-simpul kekuatan umat. Silakan sajikan pencerahannya. Ya. Yang pertama, kita ini kan seorang Islam, akidah kita Islam, baik sebagai rakyat atau sebagai penyelenggara negara, kita kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Islam. Yang kedua, kalau kita orang Islam, tentu kita yakin yang terbaik bagi negeri ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi penyelenggara negara, status kita Islam, kemudian ada gerakan masyarakat yang dipimpin ulama melakukan revolusi akhlak yang menginginkan agar hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, tentu sikap yang paling tepat, yang paling baik, yang paling mulia justru kita mendorong untuk dilakukan bersama-sama sehingga terjadi sinergi antara pemerintah, penguasa, pemangku kebijakan dengan ulama dan umat sehingga tidak terjadi lagi konfrontasi. Sehingga yang terjadi adalah sinergi. Rakyatnya ingin Islam, ingin tegakkan hukum Allah, penguasanya juga menginginkan hal yang sama. Yang ketiga, kalau tidak mau melakukan itu, yakinlah Allah akan hinakan siapapun yang menghalangi dakwah Islam. Allah akan hinakan siapapun yang menghalangi tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hinakan siapapun yang berbuat zalim. Allah akan balas siapapun yang melakukan kezaliman, tidak menunggu di neraka kelak, tapi di dunia pun Allah akan balaskan kepada orang-orang yang zalim sebagaimana Allah balaskan kezaliman Firaun. Allah balas kezaliman Namrud dan para penzalim terdahulu. Sungguhnya apa yang diberikan di dalam Al-Quran berupa sejarah para penzalim terdahulu itu bukan tanpa hikmah. Itu adalah pelajaran penting bagi umat di abad ini agar tidak melakukan kezaliman. Karena kezaliman itu tidak hanya merusak orang lain, juga akan merusak pelakunya sendiri. Dan terakhir, ya kita ini kan nunggu giliran saja. Siapa yang duluan mati dipanggil Allah. Gitu. Jangan sampai para penguasa yang zalim itu duluan dipanggil Allah belum sempat bertobat. Kasihan sekali. Capek-capek menzalimi umat, akhirnya mati dan kemudian disiksa karena kezaliman itu. Maka sepanjang kita masih hidup, diberi nyawa oleh Allah, diberi kesempatan untuk bertobat, segeralah bertobat. Janganlah halang-halangi ulama umat ini untuk berjuang menegakkan Islam. Jangan menjadi orang yang menghalangi tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu Cak Selamat harapan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan secara khusus kepada Ustadz Ahmad Khairuddin Sarjana rahimakumullah, jazakumullah khairan atas pencerahannya, dan bersama pemirsa kita terus melakukan edukasi pencerah kepada umat. Alhamdulillah sudah menyudahi diskusi kita. Tadi ada beberapa poin yang saya kira penting untuk digarisbawahi sebagai bagian dari apa yang seharusnya kita respon terkait dengan revolusi akhlak. Yang pertama bahwa ala kulli hal sungguhnya Islam telah datat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujung dari seluruh peradaban kehidupan manusia ini. Sesungguhnya Islam telah diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Maka tiada satupun makhluk yang bisa menghalangi kehadiran Islam sebagai ujung dari akhir perubahan kehidupan manusia. Yang kedua, saya kira kita semuanya, baik pengambil kebijakan maupun umat, harusnya menyambut dan bisa merespon secara positif seru revolusi akhlak yang pada intinya ini adalah mengembalikan kesempurnaan kehidupan manusia mau diatur oleh aturan yang membuat manusia. Tidak ada satupun aturan yang lebih baik daripada aturan yang membuat manusia yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Esensi revolusi akhlak sesungguhnya diletakkan kepada sebuah kerangka untuk bisa menjadikan manusia ini bermartabat dengan menggunakan aturan-aturan yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Semoga kita menjadi bagian dari umat yang bisa mengambil hikmah terbesar dari seluruh dinamika kehidupan yang berkembang. Yakinlah bahwa seluruh ayat-ayat Allah dalam bentuk berbagai realitas kehidupan ini dihadirkan agar manusia itu bisa memahami dan meyakini dekat dengan Allah sebagai bagian dari
meyakini keberadaan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Esensi kehidupan kita ini hanyalah untuk ibadah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.